Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum ikhwah semua. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Baik, pada malam hari ini kita memasuki episode ke-6 dengan tema kausalitas nikmat dan musibah. Apa sih yang dimaksud dengan kausalitas nikmat dan musibah ini? Insya Allah kita akan menemukan jawabannya pada kajian malam hari ini. Kemudian seperti biasa diharapkan bagi seluruh peserta dimohon untuk memastikan kamera dan mikrofonnya dalam keadaan off. Kemudian jika memiliki pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama kepada beliau. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di seri kesehatan mental kita dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Haya As-Sa'idah. Dan semoga teman-teman semua, kaum muslimin dan muslimah, wabil khusus yang sedang mendengarkan kajian ini, semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga yang diberikan sakit agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, dan semoga yang diberikan cobaan ataupun ujian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari ujiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari ujiannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala besar dari ujian yang kita lakukan, ujian yang sedang kita hadapi. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan kembali dari pembahasan beliau, masih seputar pembahasan dari
kebahagiaan hakiki, bahwasanya kebahagiaan hakiki adalah seorang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Maka penulis rahimahullah menjelaskan hal tersebut, bahwasanya sebabnya itu sangat jelas. Sebab orang yang beriman memiliki asas, memiliki pokok, memiliki landasan yang dimana mereka menyikapi nikmat bagaimana dan mereka menyikapi ujian bagaimana. Ketika mereka mendapatkan nikmat, maka mereka melakukan sesuatu, dan ketika mereka mendapatkan musibah, mereka melakukan sesuatu. Sebab nikmat dan musibah merupakan dua sayap kehidupan. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang dua sayap kehidupan tersebut. Maka di pembahasan ini, ikhwan wa akhwat, kita akan menjelaskan bagaimana efek domino atau trickle down effect ketika seseorang menyikapi nikmat dengan benar akan berbuah kebaikan yang benar. Sebaliknya ketika seseorang mendapatkan musibah, lalu dia menyikapi musibah dengan benar, maka efeknya tersebut akan bagus. Efeknya tersebut akan berdampak positif untuk dirinya. Oleh karenanya, judul kita pada malam hari ini adalah kausalitas nikmat dan musibah. Bagaimana nikmat dan musibah tersebut akan menyebabkan efek domino yang baru. Efek domino yang positif ketika kita menyikapinya dengan baik. Maka itu disebut dengan kausalitas. Sebab akibat. Karena kita mendapatkan sebab ujian, lalu kita menyikapinya dengan benar, maka kita akan mendapatkan akibat yang benar. Sebagaimana ketika kita mendapatkan musibah, sebab musibah, lalu kita menyikapinya dengan benar, maka kita akan mendapatkan akibat yang akan benar juga. Maka itulah yang kita sebut dengan kausalitas nikmat dan musibah. Maka kita perhatikan perkataan penulis di sini, ikhwan wa akhwat. Kata penulis, yatalaqawna al-mahabba wal masara biqabulin laha. Maka tatkala mereka, maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tatkala mereka, orang-orang beriman dan beramal soleh tersebut, menjumpai
hal yang ia cintai dan sebuah kesenangan. Yatalaqawna al-mahabba wal masar. Itu tatkala orang-orang beriman mereka menjumpai sebuah nikmat, sebuah kesenangan, ya, hal-hal yang dia cintai, biqabulin lah, maka mereka menerima nikmat tersebut. Maka mereka menerima nikmat tersebut. Wa syukrin 'alaiha, dan mereka bersyukur atas datangnya nikmat tersebut. Wasti'malin laha fima yanfa'. Lalu mereka mempergunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Mereka menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. فإذا استعملوها على هذا الوجه, maka apabila orang-orang beriman tersebut mempergunakan nikmat tadi atau mempergunakan kecintaan tadi dari sisi ini, ahdasa lahum minal ibtihaji biha, maka mereka mendapatkan kebahagiaan untuk mereka juga. Jadi ketika mereka mempergunakan nikmat atau kesenangan dari segi ini dengan cara ini, maka mereka menghasilkan kebahagiaan juga. Wattama'i fi baqaiha wa barakatiha wa raja'i thawabis syakirin, serta mengharapkan tetapnya nikmat tersebut, berkahnya nikmat tersebut, serta harapan memperoleh pahala orang-orang yang bersyukur. Umuran azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhil masarrati allati hiya samaratuha, yang dimana kesemua hal ini merupakan perkara yang agung yang melampaui nikmat-nikmatnya.
serta keberkahan pada nikmat ini, serta keberkahan pada nikmat ini yang merupakan buah dari nikmat tersebut. Maka di sini ikhwan wa akhwat, penulis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman tatkala mereka menjumpai hal-hal berupa nikmat, berupa kesenangan, atau sesuatu hal yang dia cintai, maka mereka menerima hal tersebut, lalu mensyukuri nikmat tersebut, dan mereka mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian kata penulis, tatkala mereka orang-orang yang beriman menggunakan nikmat-nikmatnya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, maka akan muncul lagi kebahagiaan yang baru. Lalu dia akan mengharapkan tetapnya nikmat tersebut, keberkahan nikmat tersebut, dan dia mengharapkan pahala orang-orang yang bersyukur. Yang dimana kata penulis, semua ini merupakan perkara besar yang melampaui nikmat-nikmat yang ada pada sebelumnya. Maka di sini ikhwan wa akhwat, kita dapatkan pembahasan tentang sikap seorang muslim ketika mendapatkan kesenangan. Sikap seorang muslim atau sikap orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kesenangan. Maka kita perhatikan ikhwan wa akhwat, bagaimana kausalitas dari sebuah nikmat. Yang pertama, seorang mukmin, kata penulis, ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka menerima. Itu hal yang pertama, mereka menerima. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Maka ini hal yang paling penting. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita merasa orang yang beriman ketika mendapatkan kesenangan adalah kita terima. Kalau kita mendapatkan nikmat yang besar, maka hati kita itu memiliki rasa terima terhadap nikmatnya. Karena betapa banyak orang-orang ketika diberikan nikmat, ketika dikasihkan hal yang dia senangi, maka orang ini justru protes. Orang ini malahan menggerutu. Orang ini malahan tidak puas dengan yang dikasih dengannya. Dia mau lebih dari itu. Dikasih misalnya sayur sama tetangganya. Ya harusnya tetangganya ini jual ini sayur. Dikasih sama tetangganya sayur.
Mungkin karena sayur tetangganya tidak laku, makanya tetangganya kasihkan sayur. Tapi bukannya dikasih, dia bersikap menerima, justru dia bilang kenapa sedikit sekali yang dikasihkan. Allahu Akbar. Kenapa tidak enak rasanya? Kenapa begini, kenapa begitu? Dan ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Bukan ciri-ciri orang yang memiliki amalan yang soleh. Tidak ada orang beriman ketika dikasihkan anugerah, dikasihkan nikmat, dikasihkan kesenangan, terus dia katakan, kurang. Terus dia katakan, kayaknya bisa lebih dari ini deh. Atau dia katakan, harusnya bisa nambah. Allahu Akbar. Padahal dikasihkan nikmat sama Allah. Maka sikap yang pertama yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, ketika kita merasa orang beriman adalah kita menerima nikmat tersebut. Itu dulu. Betapa banyak orang yang justru dikasihkan sesuatu hadiah, malahan tidak suka dengan hadiah tersebut. Padahal gratis. Dan ini bukan ciri-ciri orang beriman ketika dia tidak menerimanya. Itu yang pertama yang disebutkan penulis. Kemudian yang kedua, yang disebutkan penulis berikutnya adalah bersyukur. Mensyukuri nikmat tersebut. Nabi SAW mengatakan, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dikasih nikmat, dikasih hadiah dengan orang, maka hendaknya dia syukuri pemberian tersebut. Dikasih sesuatu sama orang, dikasih hadiah, maka hendaknya dia syukuri hal tersebut. Maka tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia saja tidak berterima kasih sama manusia. Manusia saja dengan pemberian sekecil begitu, dia tidak bersyukur. Tidak ada rasa terima kasihnya. Bagaimana lagi kalau yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah? Maka otomatis dia tidak bersyukur. Sedikit saja dia tidak syukuri, apalagi banyak. Maka ini yang penulis jelaskan. Seseorang mensyukuri hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah orang beriman memanfaatkan nikmat tersebut untuk hal yang bermanfaat.
Maka setelah dia menerimanya dengan hati yang lapang, kemudian dia mensyukurinya dan mengucapkan Alhamdulillah, jazakallahu khairan, terima kasih. Maka langkah berikutnya adalah orang beriman itu mempergunakan nikmat yang dikasihkannya untuk hal yang bermanfaat. Ketika dikasihkan gaji yang lebih tinggi, maka dia pergunakan gajinya untuk hal yang bermanfaat. Ketika ibu-ibu misalnya yang bekerja, yang mengajar, mendapatkan gaji atau mendapatkan bonus yang lebih tinggi, maka dia gunakan bonusnya untuk bersedekah, atau dia gunakan bonusnya untuk membeli buku-buku, membaca kitab, atau dia belikan sesuatu hal untuk istrinya atau anaknya sebagai hadiah, atau hal-hal yang semisalnya. Maka dia gunakan hal-hal tersebut untuk hal yang bermanfaat. Maka tidak termasuk orang yang beriman, ikhwan wa akhwat, ketika bertambah nikmatnya tersebut, maka bertambah pula pemikirannya bahwasanya nikmat tersebut dia bisa pakai untuk maksiat. Jangan sampai nikmat yang semakin bertambah yang ada pada dirinya menyebabkan dia memiliki pemikiran bahwasanya kesempatan saya untuk bermaksiat semakin lebih luas karena punya uang. Sebagian dari kita begitu, akhwat. Sebagian dari kita, semoga Allah jaga kita, memandang bahwasanya maksiat itu mahal. Makanya dia tidak bermaksiat. Kapan dia bisa bermaksiat? Ketika uangnya sudah cukup untuk bermaksiat, baru dia bermaksiat. Allahu Akbar. Nanti kalau uangnya sudah cukup, akhirnya dia bermaksiat. Karena banyak dari maksiat-maksiat tersebut harganya mahal. Nonton konser, misalnya. Emang itu butuh uang 10.000, 50.000, 100.000? Enggak. Konser musik itu berjuta-juta. Lalu dia gelontorkan uangnya untuk hal-hal demikian. Menyewa perempuan, mohon maaf, akramakumullah. Semoga Allah jaga kita. Menyewa perempuan. Memangnya perempuan itu harga berapa? 10.000, 100.000? Bukan. Sebagian perempuan itu rela dijual harga dirinya hanya untuk membeli HP baru. Allahu Akbar. Maka sebagian di antara manusia ada yang tidak sempat melakukan perbuatan yang terlarang. Ada yang tidak sempat melakukan maksiat hanya tidak dapat kesempatan hal tersebut. Kebetulan uangnya sedikit. Kebetulan saldonya menipis. Taruhlah misalnya judi online, akhwat, ikhwan. Antum tahu berapa total uang judi online yang masuk ke dalam aliran-aliran
bandar. Kalau antum cek, total alirannya itu sekitar 300 triliun. Allahu Akbar. 300 triliun. Itu kalau kita membuat ibu kota, itu bisa sampai 10 ibu kota. 300 triliun itu bukan hal yang sedikit. Dan itu faktanya sekarang terjadi. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk bermaksiat, maka mereka lakukan hal tersebut. Karena mereka memiliki uang. Maka seorang muslim ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan hal yang dia cintai, ketika mendapatkan hal yang dia sukai, baik berupa fisik, baik berupa harta, baik berupa kesenangan batin, maka dia pergunakan hal tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka dia pergunakan hal tersebut, nikmat tersebut untuk hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa sikap yang dimana seorang muslim melakukannya ketika ada nikmat. Kemudian penulis berikutnya menjelaskan, setelah itu seorang mukmin selain mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dia juga mengharapkan keberkahan dan pahala dari nikmat tersebut. Dia mengharapkan keberkahan dari nikmat tersebut, berharap agar nikmat tersebut bisa kekal, dan berharap pahala menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah kepada kalian. Maka perkara-perkara begitulah yang merupakan sikap seorang mukmin ketika mendapatkan kebaikan nikmat. Maka apa akibatnya, akhwat? Maka apa akibatnya, ikhwan? Ketika seorang mukmin melakukan hal-hal seperti ini, maka efeknya, efek dominonya, trickle down efeknya adalah kebahagiaan yang dia dapatkan, nikmat yang datang kepadanya akan menghasilkan kebahagiaan yang baru, akan menghasilkan nikmat yang baru. Jadi kebahagiaan berujung kebahagiaan. Nikmat berujung kebahagiaan. Maka inilah efek domino yang didapatkan oleh seseorang ketika melakukan hal tersebut. Kebahagiaan yang dia dapatkan dengan kebahagiaan. Nikmat yang dia dapatkan
lalu dia sikapi dengan poin-poin di atas, maka akan memunculkan nikmat yang baru. Inilah yang disebut dengan nama kausalitas nikmat. Ketika sebab nikmat itu ada, kemudian kita sikapi dengan poin-poin tersebut, dengan menerimanya, dengan mensyukurinya, dengan memanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Lalu dia mengharapkan pahala orang yang bersyukur, mengharap kepada Allah agar kekal dan berkah. Maka akibatnya, efek dominonya adalah kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dari itu. Inilah yang kita maksud dengan nama kausalitas nikmat. Maka berikut merupakan kausalitas nikmat. Selanjutnya kata penulis di paragraf berikutnya, beliau katakan, وَيَتَلَقَّوْنَ الْمَكَارِهَ وَالْمَضَارَّ وَالْهَمَّ وَالْغَمَّ. Dan ketika mereka atau orang-orang yang beriman menjumpai hal yang buruk, musibah, kegalauan masa lalu, dan kekhawatiran masa yang akan datang, maka tatkala orang beriman mendapatkan hal yang buruk, hal yang tidak dia sukai, kegalauan masa lalu, atau kekhawatiran masa yang akan datang, alham itu artinya kesedihan karena masa lampau. Sedangkan al-gham itu adalah kegalauan karena masa yang akan datang. Maka itu ikhwan wa akhwat perbedaan antara alham dan al-gham. Kalau alham itu kegalauan karena masa lalu, sedangkan al-gham adalah kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Itu perbedaan. Maka tatkala seorang mukmin mendapatkan hal yang tidak sukai, hal yang dia benci, kegalauan ataupun kesedihan, maka kata penulis, bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatahu. Maka mereka mencoba mengatasi atau mereka mencoba melawan apa yang bisa mereka lawan. Wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifahu. Mereka juga
mencoba meringankan apa yang bisa diringankan. Wasobril jamili lima laisa lahum anhu buddun. Kemudian ia bersabar indah terhadap apa yang harus dari atas, terhadap apa yang harus disabari atasnya. Wabidzalika yahsulu lahum min atharil makarihi minal muqawamati an-nafi'ati wat tajaribi wal quwwati. Maka dengan hal tersebut mereka memperoleh mereka memperoleh perlawanan yang bermanfaat dan pengalaman hidup ataupun kekuatan dari pengaruh musibah tersebut. Dengan hal demikian, maka mereka memperoleh perlawanan yang bermanfaat, pengalaman hidup, dan kekuatan dari pengaruh musibah tersebut. Wa minas sabri wa ihtisabil ajri wassawabi. Dan begitu pun juga mereka memperoleh kesabaran dan harapan pahala. Mereka memperoleh kesabaran dan harapan pahala. Umuran azimatan tadmahillu ma'ahal makari. Yang merupakan perkara besar yang melemahkan musibah tersebut. Wa tahillu mahallahal masaru wal amalu wat tayyibatu wat tama'u fi fadlillahi wa sawabihi. Serta kesenangan, harapan yang baik, serta rasa harap dari keutamaan dan pahala dari Allah. Kama abbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an hadza, tentang hal ini.
Fil hadis sahih annahu qala. Di dalam hadis sahih bahwasanya beliau berkata, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. In asobathu sarra'u syakar. Apabila dia ditimpa kebaikan, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka hal itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabara. Apabila dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu juga baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Maka hal tersebut tidak didapatkan oleh siapapun kecuali orang beriman. Maka di sini, ikhwan wa akhwat, penulis menjelaskan bahwa ketika orang beriman mendapatkan hal yang buruk, mendapatkan musibah, cobaan, rasa sedih, dan kekhawatiran, maka mereka coba mengatasi, mereka coba memperingankan, mereka coba melawan. Lalu mereka bersabar dengan bersabar yang indah. Sehingga dengan hal demikian membuat seseorang itu mendapatkan perlawanan yang baik, mendapatkan pengalaman yang hidup, serta kekuatan dari efek musibahnya, dari efek ujian, yang dimana bersama dengan itu dia juga memperoleh pahala. Dia memperoleh pahala yang dapat memperingankan musibah tersebut. Dan dia mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapatkan pembahasan ikhwan wa akhwat adalah sikap seorang mukmin ketika terkena musibah. Sikap seorang mukmin ketika terkena musibah. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Maka bagaimana seorang mukmin, orang yang beriman ketika terkena musibah, terkena bala, terkena kesedihan, terkena kekhawatiran. Maka yang pertama kata penulis adalah dia lawan sebisa mungkin. Dia lawan musibah tersebut sebisa mungkin. Dia atasi musibah tersebut sesuai yang dia mampu. Dia sadarkan hatinya, dia jernihkan pikirannya, dan dia sadarkan posisinya.
bahwasanya musibah ini sudah terjadi. Musibah ini, kesedihan ini sudah takdir Allah. Ujian ini sudah kehendak Allah. Maka itu langkah yang pertama. Dia lawan musibah tersebut sebisa mungkin. Dia bisa atasi musibah tersebut sebisa mungkin. Dia hilangkan jauh-jauh rasa kegalauan tersebut dalam dirinya. Dia jernihkan baik-baik pikirannya. Dan ini yang tidak didapatkan oleh banyak dari kita ketika terkena musibah. Bahwasanya ketika terkena musibah, kebanyakan di antara kita sudah berpikir yang jauh-jauh. Sudah berpikir yang tidak-tidak. Sudah berpikir kalau A, kalau B, kalau C, kalau D. Padahal tidak harus seperti begitu. Seandainya pun itu terjadi, toh itu sudah takdir Allah. Maka langkah pertama yang disebutkan penulis adalah dia sadarkan dirinya. Dia kasih tenangkan hatinya. Dia kuatkan hatinya. Bahwasanya ini musibah sudah menimpa saya. Antuna semua masih ingat kan bagaimana ketika ada seseorang perempuan yang menangisi anaknya yang sudah wafat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur perempuan ini di dekatnya. Ya, Nabi memberikan ungkapan kesabaran dan seterusnya. Terus perempuan ini mengatakan, "Belam, pergilah kamu. Kamu tidak tahu ujian yang menimpa saya." Perempuan ini tidak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini dinasihati oleh manusia yang paling mulia. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari perempuan ini. Akhirnya setelah berlalu, para sahabat pun mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang menasihatimu tadi. Terus perempuan ini mengatakan, tidak, saya tidak tahu. Memangnya siapa dia? Nah, kemudian para sahabat mengatakan, dia adalah Rasulullah. Akhirnya perempuan tadi tersadar dan kaget. Bahwasanya yang menasihatinya adalah manusia yang paling mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perempuan ini menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf karena telah berbicara yang tidak patut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah perempuan ini meminta maaf, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi balik, tapi beliau mengatakan, Innama sabru inda sodmatil ula. Innama sabru inda sodmatil ula. Ya, artinya sesungguhnya kesabaran terletak pada hantaman pertama. Sesungguhnya kesabaran terletak pada hantaman pertama. Maka terkadang dari pelajaran ini, dari hadis ini, ikhwan, kita dapatkan faedah bahwasanya hantaman pertama musibah itu berat memang. Hantaman pertama ujian itu berat memang. Ujian kalau kita sudah lalui selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya apalagi sudah sampai belasan tahun, mungkin sudah hal yang biasa. Tapi ketika ujian tersebut barusan terjadi, maka ujian tersebut menjadi hantaman yang paling besar. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal demikian. Innamas sabru inda sodmatil ula.
Sesungguhnya kesabaran ada pada hantaman pertama. Maka ketika dihantam pertama seseorang dengan musibah, maka disitulah terlihat apakah dia sabar atau tidak. Maka untuk seseorang bisa sabar, maka dia jernihkan pikirannya. Dia sadarkan hatinya. Dia lawan sebisa mungkin perasaan tersebut. Maka ini hal yang pertama ya, yang kita dapatkan dari penulis. Kemudian yang kedua, kata penulis adalah dia ringankan musibah tersebut. Dia ringankan ujian tersebut. Dia ringankan rasa sakitnya. Dia obati rasa sakitnya. Dia obati kesedihannya. Luka yang membekas, dia coba obati. Ada trauma masa lalu, dia coba obati. Dia menggunakan terapi yang diizinkan oleh syariat. Dia menggunakan pengobatan yang diizinkan oleh syariat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tadawu ya ibadallah." Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Maka dia ringankan musibah tersebut. Maka berobat itu hukumnya mubah. Berobat hukumnya boleh. Selama hal tersebut diizinkan oleh syariat. Karena ketika dia punya penyakit, dia punya luka, dia punya trauma masa lalu, dia punya kesedihan, maka dia ringankan musibah tersebut. Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Dan tidak perlu dia mencari kambing hitam. Tidak perlu dia menunjuk orang, si fulan yang salah, si ini yang salah, si anu yang salah. Tidak perlu. Kebanyakan dari kita ketika mendapatkan musibah, kita cari kambing hitam. Kita cari siapa yang patut disalahkan. Dan ini kurang baik. Seorang mukmin itu tidak cari kambing hitam ketika ada musibah. Maka ini hal yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah dia bersabar dengan bersabar yang indah. Dia bersabar dengan sabar yang indah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Ma'arij, "Fasbir sabaran jamila." Surah Al-Ma'arij ayat 5. "Fasbir sabaran jamila." Maka bersabarlah, wahai Muhammad, dengan kesabaran yang indah. Karena kesabaran yang indah itu adalah kesabaran yang tidak menggerutu. Kesabaran yang tidak berkeluh kesah. Kesabaran yang tidak mencari kambing hitam. Kesabaran yang mencari solusi. Kesabaran yang tidak diam. Tapi kesabaran dengan mencari solusi dan bertawakal kepada Allah. Itulah bersabar yang indah. Dan yang terakhir adalah dia mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah. Dia mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah. Maka seorang mukmin ketika ditimpa musibah, dia lawan sebisa mungkin musibah tersebut. Kemudian dia ringankan musibahnya.
Lalu dia bersabar dengan sabar yang baik. Lalu dengan musibahnya tersebut, dia mengharap pahala dan keutamaan dari Allah. Maka efeknya, kata penulis, efek yang terjadi ketika dia melakukan hal tersebut adalah dia tahu mencegah musibah tersebut. Dia tahu melawan musibah tersebut. Karena dia sudah pernah merasakannya. Dia sudah pernah mengalaminya. Maka ketika musibah tersebut datang di waktu yang lain, dia tidak perlu lagi cari hal yang baru karena dia sudah pernah mendapatkannya. Yang kedua adalah dia memiliki pengalaman hidup. Dan ini berharga. Dia punya pengalaman hidup terhadap musibah tersebut. Antum-antuna tahu kan ketika ada seseorang penyintas penyakit tertentu, kemudian ketika dia selamat dari penyakit tersebut, lalu dia ceritakan ke orang-orang lain tentang penyakitnya. Saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini. Pengalaman hidup yang luar biasa tersebut, ikhwan wa akhwat, akan menjadi pelajaran bagi orang. Akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ia akan membuat seseorang bisa berbagi ke orang lain tentang pengalamannya diderita musibah. Itu trickle down effect. Itu domino effect ketika terkena musibah. Dan efek yang terakhir yang disebutkan penulis adalah dia memiliki kemampuan pada saat musibah tersebut datang kembali. Dia memiliki kemampuan pada saat musibah tersebut datang kembali. Ketika ada musibahnya datang lagi di kali yang lain, maka dia memiliki kemampuan tersebut. Karena dia sudah pernah mengalaminya. Rasa sakit yang dia rasa, maka ketika dia rasa yang kedua kali, maka tidak ada masalah. Lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Lalu dia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Inilah efek. Dan inilah yang kita sebut dengan nama kausalitas musibah. Ketika seseorang menyikapi musibah dengan benar, ada sebab-sebab dari musibah, kemudian dia menyikapi sebab tersebut dengan baik, maka akhirnya akan mendapatkan efek yang baik juga. Maka itulah yang kita sebut dengan nama kausalitas musibah. Maka seorang mumin harus memahami ketika ada nikmat, dia mempelajari dengan baik cara untuk menyikapi nikmat tersebut sehingga akan berdampak kausalitas yang baik terhadap nikmat tersebut. Ataupun ketika dia mendapatkan hal yang buruk, lalu dia menyikapi keburukan tersebut dengan baik, maka dia akan mendapatkan kausalitas dari ujian tersebut. Oleh karenanya, di penutup tersebut, penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan, sangat indah perkaranya seorang yang beriman. Sangat indah. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. In asobathu sarra'u syakar. Kalau ia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka itu yang baik untuknya. Wa in asobathu darra'u sabar.
Dan apabila dia dikenai keburukan maka dia bersabar, fakana khairallah. Maka itu kebaikan juga untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada satupun yang mendapatkan hal tersebut kecuali orang yang beriman. Maka luar biasa. Ketika kita menyikapi nikmat dan ujian yang baik, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan keajaiban yang tidak dialami oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan bagi akhwat yang ingin atau ikhwan yang ingin bertanya. Silakan masuk di grup chat atau bisa dikirim secara personal, tidak ada masalah. Di kolom komentar ada beberapa pertanyaan, Ustaz, boleh dilihat? Baik. Baik, di sini ada pertanyaan. Afwan Ustadz, ketika kita diberi sebuah hadiah baju, kita senang dan mengucap terima kasih. Tapi di sisi lain, tidak srek dengan pemberian itu, mungkin dari segi warna tidak suka, tapi ketidaksukaan ini kita tidak tampakkan dan hadiah itu diterima dengan senang. Nah, apakah ini termasuk yang dikatakan Ustadz tadi soal tidak bersyukur atas pemberian orang? Ahsan, barakallahu fiik. Kita harus bedakan yang mana tidak bersyukur dengan pemberian manusia dengan selera kita. Bersyukur dengan pemberian manusia artinya seluruh yang kita dapatkan dari hasil pemberian manusia tersebut, maka kita terima dengan baik. Dan entah hal tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak kita butuhkan. Karena tidak selamanya pemberian tersebut kita butuhkan. Tapi setidaknya ada hati yang lapang, ada hati yang senang ketika ada orang yang memberikan kepada kita. Ana kasih contoh misalnya, seorang tetangga memberikan hadiah kepada kita sayur misalnya. Kita mungkin suka makan sayur, tapi qadarullah sayur yang kita diberi adalah sayur misalnya yang tidak kita suka. Contoh misalnya sayur paria misalnya. Ya mungkin hanya satu dua orang mungkin yang suka sayur paria. Secara hati, secara lapang dada maka kita terima hadiah tersebut. Kita terima hadiah tersebut. Ya, meskipun dari segi selera mungkin kita tidak suka. Tapi ketika kita dikasihkan oleh seseorang, maka kita terima tersebut dengan lapang dada. Adapun soal selera itu lain lagi. Adapun soal selera itu lain lagi. Selama kita sudah menerimanya, mungkin karena kurang cocok untuk kita, maka kita bisa berikan kepada yang lain. Ya. Nah, apakah hal tersebut tidak bersyukur atas pemberian manusia? Tentunya yang pertama, kita harus tahu apakah kita lapang dada ketika diberikan hadiah tersebut. Itu dulu. Urusan selera atau tidak itu belakangan. Pokoknya dikasih hadiah itu dulu. Entah yang kasih orang yang kita sukai, atau orang yang kita benci, orang yang jauh dari kita, ataupun orang yang senang dengan kita, orang yang dekat dengan kita.
Apakah hadiah tersebut hadiah yang kita butuhkan sekarang atau yang kita butuhkan nanti, atau sama sekali kita tidak butuhkan. Tapi ada rasa bahagia, ada rasa lapang dada, ada rasa terima kasih kepada manusia karena dikasihkan hadiah. Maka itu namanya bersyukur terhadap pemberian manusia. Adapun mungkin karena selera kita berbeda, maka itu lain cerita. Ketika kita mungkin tidak butuh dengan hadiah tersebut, maka kita bisa kasihkan apa namanya hadiah tersebut kepada orang lain. Hadiah tersebut kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah dikasih sesuatu sama sahabiah, ya kemudian ada para sahabat yang melihat-lihat kain tersebut. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sahabat tersebut. Nah, gitu. Karena mungkin dia lihat sahabatnya tersebut lebih membutuhkan kain ini dibandingkan dia, maka dia kasih kain tersebut. Dan Nabi tidak ngomong apa-apa. Mungkin karena Nabi belum butuh, mungkin karena Nabi kurang suka dengan pemberiannya, ya tidak sesuai dengan selera Nabi, tapi dia terima dengan lapang dada. Ini harus kita bedakan antara lapang dada dan pemberian, bersyukur antara pemberian manusia dengan selera kita dari pemberian tersebut. Allahu Ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kedua, Vanistin bertanya, ketika qadarullah ditalak sudah 3 dan si akhwat merasa paling gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seringkali menyalahkan diri sendiri, apakah ini termasuk syaitan? Setelah berlama-lama menganisi sebuah percayaan tersebut. Assalamualaikum. Ya tentunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa diri kalian, fabima kasabat aydikum. Dan hal itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian. Tapi Allah mengatakan di potongan ayat terakhir, wa ya'fu an katsir. Tapi Allah itu banyak sekali maafnya. Maka ini yang harus kita sadari. Musibah tersebut boleh jadi karena diri kita sendiri. Dan tidak perlu menangisi sesuatu hal yang sudah terjadi. Karena itu merupakan pilihan kita. Kita menikahi seseorang karena pilihan kita. Sebagaimana kita menceraikan seseorang atau kita diceraikan dari seseorang karena pilihan kita juga. Maka seseorang hendaknya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muhasabah dirinya dulu sebelum dia muhasabah atau mencari kambing hitam kepada orang-orang lain. Maka tidak perlu dia berlama-lama menangisi hal tersebut. Karena ketika dia berlama-lama menangisinya, maka itu justru celah yang bagus bagi syaitan untuk membuatnya jauh dari agama. Ingat kembali ayat tersebut. Ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa diri kalian, fabima kasabat aydikum, disebabkan perbuatan tangan kalian, wa ya'fu an katsir. Tapi Allah maafnya sangat banyak. Semakin banyak kamu salah, tapi kamu kembali kepada Allah. Allah itu Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Al-Ghafur, Maha Mengampuni kesalahan. Kita harus sadari kesadaran kita, kelemahan kita, diri-diri kita. Itu secara umum yang Anda bisa sampaikan karena pembahasan rumah tangga itu hal yang cukup detail. Allah Ta'ala alam bisawab. Terakhir, apakah curhat بارك الله. kepada manusia? Iya, تفضل أستاذ، تفضل. iya. Terakhir ya, terakhir. Apakah curhat kepada manusia dibolehkan untuk meringankan masalah musibah? Asalnya curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya mengeluh
berkeluh kesah itu kepada Allah. Itu dulu kaidah pendasarnya. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan saya serahkan urusanku kepada Allah. Dan saya pasrahkan urusanku kepada Allah. Jadi ufawwidu asal dari fawwada yufawwidu, artinya dia serahkan sepenuhnya urusannya tersebut kepada Allah. Yang dimana tidak ada ikut campur tangannya manusia dengan hal tersebut. Adapun ketika manusia kita menempati curhat kepadanya, yang dimana manusia tersebut bisa memberikan solusi atau paham permasalahan, atau dia merupakan ahli ilmu, maka boleh dia menceritakan masalahnya tersebut. Dia ceritakan masalahnya kepada ahli ilmu, dia ceritakan masalahnya kepada orang yang berakal, orang yang memiliki bijak dalam hal tersebut, bijak dalam masalah. Malah boleh dia ceritakan. Yang tidak boleh diceritakan adalah kepada orang-orang yang justru menambah masalah atau tidak memberikan solusi apapun dari masalah tersebut. Tapi asalnya seseorang ketika curhat tersebut, dia curhat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tempat curhat terbaik kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat menangis terbaik kecuali kepada Allah. Kalau kita curhat dengan baik kepada Allah, kita renungkan semua ayat-ayatnya, lalu kita menangisi seluruh kesalahan kita. Kita akui dosa-dosa dan kesalahan masa lalu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha pembuka rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak. Maka asalnya seseorang curhat kepada Allah. Allah taala alam bisawab. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam bisawab. Saya kembalikan ke moderator. Dan barakallahu fiik, Ustaz. Buat teman-teman, kalau memang masih ada pertanyaan nanti atau belum terfikir untuk sekarang untuk bertanya ya, boleh nanti Japri Musyrifah yang ada di grup. Dan barakallahu fiikun, kita kembalikan kepada moderator. Tafadhali. Baik, syukron, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat kita amalkan dan dapat menyadarkan kita bahwa jika kita menyikapi nikmat atau musibah dengan baik, maka efek yang kita dapatkan juga akan baik dan begitu pun sebaliknya. Demikian kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita dalam menuntut ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita. Terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian ikhwah semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati